depan, wajah tidak seram, tubuh tidak terlalu bergerak bebas, kaki melangkah tenang, gerakan tangan melambai dan teratur. Contohnya seperti ini. Nah, itu ya, anak-anak paham. Itu adab berjalan. Nah, kita lanjut, yaitu tentang adab berpakaian menurut Islam. Ya, kita membaca dulu hadisnya di sini. Dalilnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian kita untuk berhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga kita dalam beradab dalam berpakaian, yaitu kita pakaian itu berfungsi bagi kita, yaitu kita supaya bisa menutup aurat dan juga menjaga aurat kita dalam berpakaian. Nah, dalam berpakaian juga kita harus mengetahui aturan-aturannya. Yang pertama yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, berpakaian itu sangat berguna bagi kita. Nah, berpakaian juga itu memenuhi syarat menutup aurat, baik orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Nah, disitulah kita harus berpakaian agar kita bisa menutup aurat. Nah, lanjut. Dalam model pakaian juga, apalagi bagi perempuan ya, kita dianjurkan jangan memakai pakaian ini khusus untuk perempuan. Jangan memakai pakaian yang ketat gitu. Apalagi orang dewasa memakai pakaian anak kecil, nah itu tidak boleh. Itu sebagian untuk melihatkan aurat kita dalam bentuk segi perempuan tersebut. Nah, dalam berpakaian juga kita harus bisa menyesuaikan antara pakaian laki-laki dan perempuan. Tempatnya yaitu muqtadal amal, di situ yang artinya menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Maka dari itu kita mempunyai pakaian cowok, ya udah kita sebagai cowok memakai pakaian cowok, apalagi perempuan harus memakai pakaian wanita. Nah, lanjut. Di sini Bapak akan melanjutkan adab tentang makan dan minum. Nah, dalam adab di sini menjelaskan ada tata tertibnya juga dari segi hal kita makan, minum, ada tata caranya. Seperti halnya kita makan dan minum itu tidak boleh berbicara, seperti halnya kita lagi makan, kita mau ngobrol di situ itu tidak boleh. Karena di situ kita memakai adab juga yang telah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak boleh berbicara. Ya udah habisin dulu makannya, kalau udah beres di situ boleh kita berbicara. Terus, nah apalagi dalam makanan kita tuh suka mencela dari makanan apa yang kita tidak terlihat tidak enak. Nah, itu tidak boleh dalam mencela makanan, karena itu sebagian kita tuh menghina, dalam artian kita tidak mensyukuri makanan yang telah ada di depan kita, dan kita harus mensyukuri apa yang ada dan apa yang kita bisa makan. Nah, itulah kelebihan dari mempunyai adab dari makanan dan minuman. Terus, hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makanan yang belum tentu habis kita makan dan terlihat tidak menjijikan. Nah, begitulah. Makanya kita dianjurkan ketika makan kita disunatkan dengan 3 jari. Terus kita makan itu dengan secara secara seperti halnya kita makan di pinggir. Nah, kita makan itu dari pinggir dulu, itu sebaik-baiknya adab-adab bermakan. Itulah. Nah, lanjut. Makan dan minum itu tidak terlalu kenyang. Nah, maka dari itu kita ketika makan dan
Maka dari itu kita makan itu secukupnya dan membuat kita kenyang. Nah, itulah kenikmatan makan. An-nikmatu. Itulah nikmat daripada makan. Nah, terus. Nah, dalam mengakhiri makan, tadi sebelumnya sebelum makan kita harus membaca doa, dan sesudah makan kita harus membaca doa juga. Nah, itulah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Terus, dalilnya di sini dalam bermakan, ya ayyuhal rusul kullu man thayyibat wa amalu sholihan inni bima ta'maluna alim. Nah, manusia atau rasul-rasul, dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Nah, dari adab berjalan dan adab berpakaian dan juga adab makan dan minum, disitulah kita dapat mempelajari apa yang